Nah, sebelumnya gue pengen memperkenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang. Nah, gue Reva Diandi Ramadhani, biasa dipanggil Reva. Gue Gilang Ramadan, biasa dipanggil Gila. Gue Muhammad Nova Ramadan, biasa dipanggil Nova. Nah, nama saya Yahya dipanggil Mi. Nama saya Adil Ibrahim, biasa dipanggil Ade. Nama saya Sanaita, bisa dipanggil Nia. Nama saya Agatha, biasa dipanggil Nia. Sebelum kita mulai masuk podcast, kita mau ngejelasin, aku mau jelasin kalau misalnya di sini kita akan membahas tentang penyimpangan sosial. Kan penyimpangan sosial itu ada banyak ya, jadi kita bakal bahas beberapa yang mungkin pernah dialami teman kita di sini. Nah, pertama-tama nih, gue pengen nanya, lu semua pada ngeliat atau ngalamin gak sih kejadian tawuran itu? Kalau gue dulu nih dari kawan-kawan gue. Boleh. Gue sih kayak pernah ngalamin tawuran gitu, atau pas ikut berantem juga pernah. Bukan cerita buat katak bizer nih ya. Tahu dong. Nah, gue jadi di situ ibaratnya ini mau yang mana dulu nih? Ngeliat apa pas lagi berantem. Nah, Pas lihat dulu deh, Ringan-ringan dulu ya. Iya, ringan-ringan dulu. gue gak ngeliat sih yang pas ribut BS sama Budi Asi sih, gue liat batu. Base itu tuh apa sih? Batalion Siliwangi. Oh, Kayak gangster. Iya, berarti gangster itu antar kampung sih jatuhnya ributnya. Gue kayak disitu ngeliat doang, gue kayak wah rame nih kan, dapat kabar dari temen gue atau dari kawan-kawan gue lah, ibaratnya di grup ya kan, ini BS ribut sama Budi Asi kan. Nah gue kayak ngeliat kesana, kayak ngeliat doang aja gitu, kayak banyak lah di situ yang berantem, kayak ngeri gitu, ada ngeri ya, takut ada, walaupun kita yang ngeliat doang ya dari jauh gitu. Pasti berat. tapi itu tuh malam atau siang atau gimana? Iya, gua bisa tergantung sih, Pe. Itu sering. Sering. Sampai sekarangnya masih. Berarti ini daerah sekitar Cawang gitu ya? Nah, itu masih Cawang, Pe, jatuh. Dia sih Cawang 3. Ributnya sama seberang, kadang-kadang BS di seberang. Itu tawurannya di jalan atau gimana? Di jalan, orang jalan sampai ditutup. Wah. Kalau malam waktu itu sih malam ya. Budi Asi ngeributin polisi juga ada cuy. Videonya lo lihat aja di YouTube kalau saya. Terus kalau pengalaman gua ribut ya, gua kayak pernah, aduh, Spill aja. enak nih cuy. Gimana? Tapi ya udah lah, Lu nggak pernah apa-apa ya. ngalami? Apa lu ngaku di itu tapi lu sekarang udah enggak kan? Udah enggak sih, tapi kalau itu Apa? ya nggak tahu deh. Gimana? Jadi gua kayak ribut gangster lah ibaratnya. Aduh, Jagoan ya, lu jagoan. buset, bukan jagoan cuy, kayak diajak temen aja gitu, gimana sih? Nah, gue ribut tuh waktu itu, dan ribut lah pokoknya ada nih rival, asik rival Cawang. Yang terus kayak ribut gitu. Gue pertama motoran, nah itu gue udah bawa sajam banyak banget dah pokoknya, yang gede-gede dari 0,2 ibaratnya. Oh, ini tahu banget. Tahu banget nih, Ya. ya kan? Nah terus gue kayak ikut, gue tadinya pengen balik sama temen gue, ya kan? Pengen balik, terus ditahan sama temen gue yang satu nih, udah ada motor katanya kan. Yaudah lah gue ikut nih, gue jalan-jalan tuh ke arah Condet, gue ribut di situ tuh. Pas gue pengen ribut, udah turun nih, udah rame ya kan? Terus tuh pas gue pengen gelar, ya kan? Ibaratnya ayo kan gue bilang gitu tuh, temen gue videonya namanya Bibi. Maaf nih sebut nama, namanya Biboy.
Aduh, itu nama-nama samaran gitu. Nama samaran sih jatuhnya. Udah pengen ribut, nggak jadi, akhirnya musuhnya nggak ada tuh. Tau-taunya salah orang gua. Akhirnya gua muter nih ke proposal itu. Terus baru tuh. Propos yang dekat apaan tuh namanya kali apa tuh? Oh, itu propos lama. Propos lama. Nah, gue situ tuh jam berapa? Jam 3-an gue. 3 malam ya kan. Hari Minggu, malam Minggu. Malam Minggu tuh gue jalan ya kan. Nah, terus itu kayak gue mencar nih sama temen-temen gue gara-gara takut angin. Perintis tuh zaman-zaman perintis ya kan. Ini gangster juga nih. Perintis tuh apa? Perintis tuh kayak polisi yang ngiter-ngiter gitu. Oh, iya. Nah, terus habis itu gua kayak udah nih, gua lewat situ. Terus ada orang langsung ya kan. Orang situ langsung kayak gini. Ayo, ayo, ayo. Nah, gua turun tuh di situ ya kan. Gua ngambil batu satu ya kan. Gua nggak megang celurit ya kan. Nggak ada tuh soalnya. Terus temen gua maju tuh rame-rame. Gua majuin. Ayo, ayo, sini, sini, sini ya kan. Temen-temen gue juga tuh maju, maju. Belakang gua ada mobil, mobil TNI yang yang gitu tuh ya. Nah, terus gua habis itu buyar dikit tuh, mencar. Tadi dia juga pengen kabur, sebelum gua ada mobil, gua pengen menang tuh tadi, ya kan? Nah, terus habis itu gara-gara ada mobil, kan gua buyar, gua rapet lagi. Oh, gua sambil tuh batu gede banget, kena paha, gila, cewek gede banget, gede banget. Habis itu apa? Gue majuin, ayo teman gue, untung ditarik nih, kalau nggak ditarik mati kan itu temen gue nih jadi narik temen gue yang satu, yang di depan, cuma cewek segini doang. Kan, gue ditinggalin di situ, lari gue, coba dari lari ke motor gue, kan di depannya motor. Jadi gue ribut nih, ini musuh, ini gue, sini motor. Ya kayak teman-teman gitu lah yang buat misalnya ada polisi nih kayak intel gini tadi udah jaga-jaga nih di belakang dia udah kayak ada motor teman-teman tadi Iya, buat kabur ibaratnya, buat kabur. Nah, gue bukan ditinggalin sih ya. Emang gue lari paling belakang cuy di situ. Nah, terus habis itu gue kayak lari dari 62 tuh sampai mana ya? Sampai 20 lah gue lari kenceng tuh. Itu dikejar gitu? Dikejar sumpah gue dikejar kan. Nah, terus tiba-tiba dari gang samping keluar tuh teman-teman musuh gue kan. Di situ ya, wah temen gue kebacok sih dia. Kebacok cuma jaketnya doang yang robek, jaketnya doang. Nah, udah kayak gitu baru tuh naik motor. Cabut. Udah cabut akhirnya gue balik ke Budi Asi tuh, ke belakang Budi Asi ngobrol-ngobrol, ini kenapa nih gua parah banget lu. Nah, di situ tuh pengalaman gua kalau tawuran. Jadi tuh kalau misalkan lagi tawuran gitu, menang kalah gitu ditentuin dari apa sih? Kayak dari ya lo kabur ibaratnya gitu, kayak jebol gitu. Lo kabur tuh kalah gitu? Iya. Ya kayak mundur. Iya, kayak mundur gitu ibaratnya. seperti apa namanya yang kayak dibacok tuh dia menang gitu, udah musuh nih udah bacok nih dia langsung cabut gitu, dia udah kalah gitu namanya. Kayak habis bacok, ntar dia udah pada dibilang menang kalah tuh. Tapi sih temen-temen lo ada kayak korban gitu atau enggak? Ada sih korban, pala yang benjol kena segul. Ada. Pakai sigol. Kalau ada juga. Kok batunya diapain tuh? Biar taruh tuh, diapain batunya? Disambit nih kepala lu. Dilempar. Ikan dulu itu pakai tali. Kenapa? Ikan dulu pakai tali itu baru. Enggak lah, memang 2012. Langsung lempar. Itu nggak pakai apa kan? Yang dirusak itu apa aja? Sih banyak. Iya. Nggak ada fasilitas sih, nggak ada yang rusak. Soalnya ini kayak jalanan depan juga sih, jalan raya gitu udah. Kayak bukan di jalanan bukan- gitu. Bukan di perkampungan bukan. dalam kampung kan. Itu dulu ngelakuin hal itu lu sadar gak? Lah gue sadar, cuman gimana ya, namanya ajak temennya kan nggak enak gitu, kayak penolak gitu. Berarti lo terpengaruh gitu dong? Iya, Ikut gitu. terpengaruh ya. Gara-gara lo nonton terus lo terpengaruh gitu. Gue bukan nonton sih, lingkungan gue juga kayak kotor banget lah ibaratnya, Rusak gitu ya? rusak. Nah, gue juga kayak ada lagi, cuman cerita kayak kampungan gue dimasukin sama kampungan lain gitu. Itu gila, parah banget gitu, sumpah.
sampai rumah hancur, gila, disambitin kaca, sambitin botol marjan lah. Nah terus ya coba deh. Kalau yang lain itu nggak? Yang lain. Kalau gue sih pernah lihat aja sih, kayak masukin dari kampeng masukin ke duku Kampung tuh. Tengah ya? Iya, kampung tengah. Kampung Tengah. Kampung tengah tuh masukin ke kampung duku tuh lebih apa ya? 50 motor lebih Wah. masukin ke duku. Ya dia seram sih ya. Habis itu. Pas dia udah masukin duku nih, kayak masih ada yang nongkrong nih di pinggir jalan, kayak bocah Kornia lah, kayak aliansi gitu. Aliansi gitu. Itu apa sih aliansi formnya itu apa sih? Apa ya? Kayak ya, Kayak misalkan nih, kalau aliansi itu kayak misalkan nih lo ada temen di satu tempat, misalkan lo di Duku, gue di Cawang nih terus dia ngechat, nih gabungan nggak gitu, kayak gabungan gitu. Gabungan antara satu geng sama Iya, satu lain kelompok. itu ya, aliansi. ya pas di situ tuh. Tapi yang maju cuma 5 orang doang Ya dari dukunya ini. Mungkin ini buat ngejebolin kampung tengah ini. Pas itu udah nih, pas 50 motor itu dia langsung kejar tuh sama aliansi duku. Kejar sampai jebol tuh, sampai bubar buyar semua tuh. Pas itu udah tuh, pas besokannya dia masukin lagi, ada tuh satu orang, ya, berkali-kali. satu orang tuh bocah kampeng, dia kebacok oleh lehernya. Gimana tuh? Pas di situ kayak langsung dibawa rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit mana tuh? Pasar Rebo. Terus. Pas itu udah tuh dia udah gak masukin lagi tuh. Jadi dia yang kalah gitu ya. Nak? Iya. Nah kalau kayak gitu tuh ada peran-peran polisi kayak gitu nggak sih? Biasanya sih ada kayak adminnya ngechat, Admin itu admin IG kayak buat nyari-nyari orang yang ngebacok ngebacok temannya. Ntar cari tuh dia ngechat temennya yang ada di buku, ntar di chat nih, ntar kasih nomornya, terus baru tuh kasih ke nomor polisi. Oh jadi tuh caranya kayak gitu ya, dicek dulu ke admin Iya. gitu. Terus nanti polisi tuh udah dapat info gitu ya? Ya, info dari Terus bocah yang kena itu. polisinya yang gerak kan? Iya polisi Iya. gerak. Pas itu ada langsung satu orang itu tuh yang ngebacok itu langsung kena. Dia besokannya tangkap dia. Tapi ada juga kalau lagi ribut nih, polisi kayak nontonin doang, gimana sih lo? Kayak misalkan nih lu udah ribut, udah lu nggak bakal bisa bubarin kalau bukan pakai gas air mata. Dia tuh kayak polisi itu dia kayak takut, soalnya dia yang berantem itu megang Iya gua. Iya, gue begitu Lu bayangin satu orang polisi ya kan, atau 5 orang lah mau bubarin. sulit jelek. Jadi dia harus tunggu kayak udah pada kayak Iya, udah pada udah bubar. pada Bubar. Capek lah, ibaratnya capek. Kalau gue mereka yang kena bacok. Nih, terus tadi kan kata dari lu tuh katanya lingkungan lu tuh kotor gitu-gitu kan. Nah, lu gimana sih cara lu menghindari dari Lingkungan iya, gue, Apa yang lu lakuin Iya, apa buat yang lu menghindari lakuin. hal kayak gitu? gue kayak menjauh sih kalau dari diri gue menjauh. Sadar diri sendiri ya? Iya, sadar kayak dari diri sendiri gitu. Oh ini nggak baik nih, nggak gue lakuin gitu. Kayak cawang nih berarti gimana ya? Narkoba sih yang parah banget. Narkoba itu gua nggak, sangat jauh banget itu dari kita, ngejauhin banget. Dekat dulu ya? itu lu berarti pernah secara langsung ngeliat barang gitu? Wah, gua ngeliat guys, gimana ya? Om gue keluar masuk penjara gitu, gara-gara ketangkap narkoba gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu kalau ngeliat kayak gitu. Cuman gue gimana cara gue ngindarinnya gitu, jangan sampai gue kayak gitu kayak om gue. Keren sih, keren. Soalnya ini ya. Oh ya, tadi mau tanya dong kan apa tuh kalau misalnya pelaku nih, pelaku Pembaca. besokan itu misalnya masih di bawah 17. Kalau di bawah 17 berarti dia belum punya KTP dan itu belum bisa dipenjara. Jadi itu diapain? Enggak, tapi sekarang ada penjara anak kecil. Iya. Oh, Apa, saking marah kayak tahu? Kalau Lu tahu nggak hukumannya kayak apa gitu? Tahu nggak?
Ya kayak di penjara paling berapa bulan gitu, nggak setahun. Tapi biasanya pada jerah nggak sih? Iya. Kenapa? Tergantung orangnya Gak gak sih, sih? itu kesadaran diri sendiri aja sih ya. Kalau misalnya Jerah sih pasti jerah lah, masuk penjara namanya. Tapi dilakuin lagi. Iya, Oh. namanya Berarti belum jerah itu namanya. namanya setan. Enggak. Jerah sebentar Kayak doang. gitu jerah ya Kayak sebentar gitu. doang. Tobat itu mungkin paling kayak berapa bulan terus ngelakuin hal itu lagi. Iya, diajak lagi, ayo gitu. Seru nih, seru. Nggak ketangkap lagi nih, toto ketangkep lagi. Kalau kan tadi cowok belum ini ada kan ya? terus sih ada gue kan gue ikut bokap gue jemput bokap kan di rumah sakit pas balik habis kerja. Nah gue di situ lewat ini Jatinegara, tahu nggak sih pasar Jatinegara itu? Iya, Dapur. Iya. Nah, gue kan lewat situ. Nah kebetulan kan waktu itu gue masih lumayan, kalau dibilang kecil ya. Gue bonceng 3 kan sama Bonceng 3. Iya. Masih kecil. terus pas gue pengen balik di tengah jalan tuh kayak rame-rame gitu, ada orang pertama itu ada kan cowok bonceng 3 gitu, dia bawa petasan kan, gue kira gini ya, oh paling ini malam minggu pada pengen main-main doang petasan kita tuh segala macam, nggak taunya kok makin rame gitu. Dan itu pas pertamanya tuh kan 3 orang. Nah pas gue liat ke belakang itu tuh rame. Rame tuh. Iya rame kayak gitu, temen-temennya yang megang petasan gitu. Nah udah kayak gitu kan gue kayak mikir gini, ini kenapa nih ribut-ribut gitu. Gue langsung bilang dong ke bokap gue, ayo cepetan bawa motornya, ayo cepetan. Oh, takut Gue tuh, ketakutan takut. ya, udah ketakutan. Nah udah lama dari apa sih, pokoknya selang berapa menit gue lihat kan ke depan gue, nah itu juga ada orang tapi dia kan berkelompok gitu tapi nggak naik motor, jalan kaki. Oh, jalan kaki. Nih apa tuh, pegang celurit. Oh, sajam lah, Sajam ya. Terus Oke. kayak diseret-seret gitu ke jalan. Bilangnya tuh pakai kata-kata kasar kayak wah, itu Iya, bahasa binatang. Terus kan nyokap gue kayak bilang ke bokap gue gitu, udah kita mau perbalik aja. Terus kata bokap gue, nggak bisa, ini udah ketukung soalnya yang dari arah dari udah datang arah kamu juga udah datang. Kalau di tengah-tengah gitu sih. Iya, terus kan kata ibu gue gini, udah muter balik aja, muter balik gitu. Pas muter balik kan yang tadi bawa petasan tuh nyalain, tapi nyalainnya nggak ke langit, ke orangnya. ke musuhnya lah gitu. Terus kan kaget kan, terus bokap gue turun, gue liat ke belakang, wah ada orang berantem nih gitu. Kayak kita bisa dibilang tawuran lah ya. Terus habis itu kan bapak gue naik motor lagi kan, udah ke sana menjauh. Nggak lama gitu ada polisi. Oh, kayak patroli. Nah, kan di situ juga Posisinya kalau iya sekitar jam 11. Itu banyak yang jualan juga kan? Iya, tapi kan itu gimana sih kalau orang udah ngeliat orang tawuran? Pasti menghindar tuh kayak takut lah. Takut kena sasaran jatuh. Iya, tapi habis itu kan karena ibu gua gak bisa kena asap ya, jadi ya udah kan menjauh. Tapi itu suara bisikan kayak wow, itu masih kedengeran sampai Masih ada. iya. Terus nggak lama kayak itu kan yang polisi tadi datang, terus kayak ngebubarin tapi nggak bisa karena jumlah polisinya lebih sedikit daripada si Masa? Oh, yang kayak gitu. iya. Jadi polisinya tuh kayak seperti tadi bilang nggak bisa ngebantu yang tawuran, nyusahin lah. kayak ngebubarin gitu ya. Ya, terus polisinya juga udah tutup jalan, kami juga. Terus nggak lama kayak gitu ada ada 2 korban. Kan di situ bapak gua nungguin selesai, pengen tahu gitu. Ini orang pengen ngelakuin apa sih gitu, yang pengen nyakitin temennya sendiri. Terus udah kayak gitu, nggak pulang itu. enggak, masih nungguin gue Jadi nggak takut apa sih? Belum setia ya. Iya. Pulang kemana? Iya, terus habis itu nggak lama kayak gitu kan ada dua korban. Nah,
Nah, terus yang tadi kena petasan sini tuh copot kayak ini Oh, pokoknya ngelupek. iya itu Lepuk, kayak kena lepuk. Itu kayak Copot lah, Sudah. jadi Gitu dong. buka. iya aduh Kulites. nggak lama kayak gitu Cacat. Aduh, Cacat. itu korbannya kan ditaruh dulu kan di pinggir jalan. Nah, terus ada satu lagi yang di sini nih Kenapa, Cok? perutnya Bacok. iya dibacok. Robek gak robek? Iya, keluar gitu. Nggak tahu pokoknya Aduh, abang sulit. ngeliatnya doang tuh. Gitu. Nah udah kayak gitu nggak lama kan ada ambulan kan. Nah ambulan itu pas banget dari rumah sakit yang ibu gue kerja. Oh iya. Jadi temennya. Nah kan yang tadi gue bilang bapak gue kan ibu itu di situ. Manggil ini gue. Ada bokap lu seru kali nih ingat zaman muda. Nostalgia. Nah kan kebetulan yang bawa ambulan temen ibu gue kan. Dia gini, lu udah selesai kan jam kerja nggak nih bantuin gue gitu. Jadi ibu gue ada kerja tambahan gitu Oh. buat bantuin si korban ini. Nah kan Lembur. Oh jadi gara-gara tawaran ini jadi malu ada kerjaan ya, lagi. iya. Save lagi. Nah terus kan udah tuh dibawa tandu tau nggak sih tandu? Iya, iya. Itu terus yang korban itu kan dipindahin di situ. Nah yang intinya tuh kayak udah sakaratul maut lah intinya. Gara-gara intinya melepuh, intinya kayak Pendarahan lah ibaratnya ya. Nah terus dibawa kan ke dalam ambulan terus kata nyokap gue udah kamu pulang aja sama bapak gitu. Terus kan gue nangis ya udah nggak mau aku nggak mau gitu. Jadi kayak Trauma. pernah nggak sih? Aduh, Iya. aku nyokap gua juga kan. Padahal ya benar juga kan cuma kayak ada merasa takut ninggalin nyokap gua sendiri. Terus habis Kadang itu kayak gitu. terus ibu gue alhasil ikut ke dalam ambulan itu kan ngebantuin bapak tadi. Nah kan itu satu ambulan itu cukup buat satu orang doang. Iya. Nah udah kayak gitu kan kata ibu gue bilang gini ke bapak gue, coba kamu telepon lagi kan ada teman ibu gue namanya Sultan. Maaf ya Sultan juga. Nah si Pak Sultan ini kan dipanggil. Nah tapi yang kebocok sini tuh udah nggak sama meninggal. Ketam. Kehabisan darah. Gara-gara kan yang emang seharusnya dua-duanya udah nyampe ambulan itu cuma satu doang jadi Karena mendadak kali ya, jadi Iya. satu doang ya. Soalnya kan Iya. bisa ambulan tuh juga selalu ada di rumah sakit itu. Iya. nah ya udah kayak gitu hasil gue sama bokap gue balik ke tempat itu. Tanpa Gua nggak ibu ikut, lo. soalnya bantu. Jadi ibu lo bantu. Ya Itu lu masih kecil kan? Iya. Kira-kira kalau misalnya itu dari saat itu sampai sekarang lu trauma nggak ya? kalau buat pribadi ya trauma banget sampai gue cerita dulu temen ini kayak kayak bener-bener ngeliat itu di sini tuh pas Iya. Masih kebayang gitu ya? Kayak ngeliat film pun secara langsung. Sama ya. Tapi lebih parah Yang juga sih yang sininya nih. Wah, dia nancep ya sini be. nancep. Sumpah. Sampai dipegangin sama adiknya. Sulit Sampai banget. bawah ininya. Nih, itu ada segini. Biar sumpah nancep di sini aja, matanya buta satu. Sampai dipegangin dia. Pegangin dia. Ada dia belum lihat aja dia. Ada. Tuh dia. terus ini kalau misalnya dibilang trauma ya gue trauma banget soalnya kayak itu gue nyaksin secara langsung dari yang mentalnya masih kecil Iya, ya. masih kecil. dari yang biasa-biasa aja terus kok ini banyak orang terus berantem terus ada korban dua kayak udah Trauma ya. Jadi kayak trauma. Sambil lu pada nih dari cerita-ceritanya udah tawaran gini ya, itu tuh merugikan banget kan ya. Merugikan lah pasti satu sama lain juga merugikan. Gue tuh gimana ya? Gimana tanggapan kamu saat ada di posisi orang itu atau orang tua korban? Tanggapan gue sih saat di posisi kayak Orang tuanya gitu. orang tua ya, iya pasti sedih lah. Gue udah ngidupin anak dari kecil ya kan, dari bibit nih berarti ya kan, sampai jadi dewasa. Itu tuh anaknya kayak gini, mati sia-sia, mati konyol ya kan. Terus jadi nimbul cacat. Gengsi, biasanya tawuran Iya. ya.
cuma gara-gara ngikutin gengsi. Kalau menurut Bapaknya peran-peran kayak polisi kayak gitu Satpol PP itu dari gimana sih? Itu pasti berguna karena ya fungsinya mereka jadi polisi apa selain menjaga masyarakat. Nah itu setahu gue sih kalau malam ya yang pada nonton lapangan pasti tahu itu tuh mereka pasti punya jam malam buat anak-anak di bawah 17 tahun, apalagi anak-anak sekolah. Itu pasti diingat mereka selalu patroli. Terus yang udah di bawah jam 10 nih, jam 10 pasti disuruh pulang gitu kan. Coba kalau misalnya mereka jauh pasti mungkin dianterin kan. Terus nah nih gue nonton di 86 itu ada anak-anak banyak kumpul di pinggir jalan gitu. Ternyata mereka mau pulang, itu udah jam 11 malam lewat, mereka mau pulang, tapi mereka nungguin truk buat mereka pulang. Kasihan sih sebenarnya. Itulah maksudnya nonton 86. Tapi kalau misalnya sekarang itu masih banyak kejadian tawuran atau sekarang udah lebih berkurang sih? Oh malah semakin banyak, serius makin banyak tawuran daripada sebelumnya. Peran polisi sampai sekarang itu masih belum bisa kayak terlalu gimana ya? Terlalu berhasil gitu ya? Iya karena dia kayak ngikut kayak gimana ya, nonton kayak Levige ada tuh yang tawuran, video-video tawuran gitu, jadi terinspirasi lah ibaratnya. Pengen tahu tawurannya. Nah iya, terus kayak pengen jadi namanya pengen terkenal lah, kayak teratas gitu. Contohnya jadi makin banyak lah kayak gitu. Berarti itu tuh gimana sih cara kita supaya kayak untuk menetralisir untuk kejadian tawuran itu tuh? Sebenarnya kita tuh nggak bisa menghilangkan orang itu, kita nggak bisa. Buat kendali kita. Ya, polisi juga mungkin mereka bisa ngurangin, tapi mereka nggak bisa Ngilangin. Iya, nggak bisa ngilangin itu. Jadi ya fungsinya polisi itu memang buat menjaga, buat bikin aturan, dan satu lagi dari kesadaran diri masing-masing. Kembali lagi dia kembali ke diri masing-masing. Lu mau ikut yang jelek-jelek silakan, tapi lu harus tahu resikonya. Nah gitu. Lu mau ikut yang baik kayak banget dong ya gitu. Oke, selanjutnya kali ini gue yang moderatorin ya. Kita gantian. Oke. Oke. Nih selanjutnya ya, pengen nanya nih, pernah nggak sih kalian mengunjungi salah satu Pengalaman saya dulu sih waktu masih PAUD dulu saya waktu itu badan saya gede banget, gendut, sampai saya dipanggil Ilmi Cabi, gendut gitu. Dulu PAUD, dan saya selalu dibully tiap hari, sampai lulus PAUD juga saya dipanggil Cabi mulu, dan nggak pernah tuh dipanggil selain Cabi itu. Nah, mulai SD itu saya mulai berubah. Dengan ya saya dibilang ikut puasa sama ayah saya, sinar Kamis, dan saya mulai rutin Oh diet ya. Kayak seperti itu tuh. Jadi Senin sampai Kamis itu saya sering puasa sampai di 2 tahun alias sampai kelas 2 SD. Saya udah mulai agak turusan dikit lah. Nah, tapi yang nggak bisa hilang dari itu semua, perut saya tetap buncit. Nah, itu. Nah, semenjak kelas 2 itu ya saya mulai biasa-biasa aja sih, jadi anak biasa, kagak baik bully, cuman nakal iya. Jadi dulu saya dibilang tukang bully sih ya juga, tapi pernah dibully Lu pernah jadi korban sama lo yang ngebully. pelaku gitu? Itu lu jadi korban dulu apa jadi pelaku juga? dua-duanya. Jadi dulu waktu itu saya pernah di korban bully, tapi waktu SD saya yang ngebully. Oh, jadi lebih dulu korban sih. Lu ngelakuin bullying itu apa karena Balas dendam defense gitu. ya, karena pembalasan dendam? Iya, pas. Gue pernah dibully, Iya. gue harus ngebully orang lain. Betul banget itu. Oh, lu mikir itu? Tuh, saya mikir gitu, dulu waktu pas PAUD saya dibully, SD-nya saya ingin ngebalas harga diri saya lagi dengan ngebully orang. Nah, Itu yang saya lakuin. Tapi lo SMA dibully nggak gitu? Sekarang saya udah dibilang ngebully, udah kagak lagi. Aku udah berhenti sekarang. Sejak SMP kelas 1 itu saya mulai fokus belajar, karena
SMP impian ayah saya nggak tercapai, itu SMP 20 dan saya tersingkir lah dari 20 itu dan saya masuk ke 50 ya semacam gitu. Dan SMP saya mulai ikut les. Oh jadi lo tobat ini dari tobat. hal-hal itu lah ibaratnya. Nah, dan dari SMP itu ya saya mencari hidup saya seperti biasa saja gitu. Bangun pagi, makan, pergi sekolah, berangkat, habis itu ya pulang lagi setelah belajar di sekolah. Dan itu berlangsung sampai kelas 3 SMP dan pada kelas 3 SMP itu saya mulai membuat sensasi yang membuat saya malu sebenarnya. Kapan tuh nih? Saya telat di waktu perpisahan sekolah, tapi saya lupa salah pakai baju. Itu pakai kostum. di kata-katain juga apa? Pasti banget. Saya waktu itu Jadi mereka jatuhnya ngebully gitu. nggak beli juga, cuman waktu itu harus ujung dari itu semua damai juga. Jadi itu kenangan terlucu dan agak malu-maluin menurut saya waktu SMP itu perpisahan SMP. Nah setelah SMA. SMA nih lu pernah dibully juga? Itu aja. Biasanya yang bully lu siapa nih? ke Kayak dikata-katain terus Nah, disambit-sambit. sekarang di SMA ini gua ini SMA bisa dibilang yang ngebully gua kagak sih, gua yang bikin gua dibully. Gua sengaja bikin itu semua sensasi seperti itu agar saya dikenal aja. Oh. Biar lebih dekat gitu. Iya, iya. Iya, dia pengen menonjolkan diri sendiri ya, menonjolkan diri sendiri biar gue dikenal. Oh tuh Hilmi, gitu. Iya, biar orang tahu gue Hilmi. Ya, Iya. jadi kan tujuan saya dibully kan itu. Jadi bully ini saya gunain untuk memperkenal saya juga. Itulah pengalaman saya. Lo ada nggak deh? Kalau gue sih balik ya dibulinya pas di SMA. Kayak dibully lewat temen-temen kayak apa? Paling hadir gitu. Tapi Iya. Jago. Karena kayak gitu aja lah kayak dibully si sering yang ngadu gitu. Dikatain ada gitu. Lu suka apa? Kalau gue sih enggak. Cuma kayak gue bicara doang. Oh. Tapi ada lah pasti sakit hati lah kadang-kadang kalau lagi nggak mood gitu ya. Iya, Paling ya itu doang. Kalau mereka Kalau gua mungkin dibulinya itu kalau di dulu ke SMP itu tuh bener-bener namanya senioritasnya tuh tinggi banget kan. 20 bisa nih. 20. Aduh, jangan disebut. Sering. Jadi tuh 20 itu terkenal banget sama bullying senioritas. Nah jadi kalau di malah kalau di komplek-komplek angkatan gitu senioritasnya nggak tinggi gitu ya. Nah jadi tuh kan sebagai dekan, nah pas 7 SMP, jadi kan nggak ngerti apa-apa kan masuk ke sekolah. Terus ketemu kakak kelas 9. Nah jadi kita tuh kayak kadang tuh suka semean gitu kan. Nah kalau di sekolah itu pasti tuh yang paling tabu itu duduk di podium kan. Nah itu kayak podium tuh kayak ada tempat-tempat ini Iya, kan, anak kelas ini. iya. Udah ada ininya ya, tandanya gitu ya, udah ada penandanya. Iya, bukan untuk kayak klasifikasi tapi kayak podium tuh kalau duduknya kayak wah jangan duduk situ gitu loh, yang kayak suatu tempat yang gimana ya? Sakral lah. Iya gitu. Sakral. Forbidden. Jadinya waktu duduk di situ pasti kayak kakak-kakak tuh pada sering ngomong. Jadi gue punya geng yang lah. Apaan deh nama gue? Yang lagi gitu AO kan. Asik. Aku bantu. Aduh. Tahu apa Nah, dulu? itu astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullah. Nah jadi kan kayak sering duduk di podium gitu, jadi kalau aku tuh kalau aku suka ngomong kayak AUG gitu-gitu. Terus juga kayak sering lah kayak kalau aku tuh kita lagi lewat, ntar dia yang kayak kadang tuh pakai fisik juga lah kayak gituin duduk kita kayak narik gitu. Kita lagi jalan kan, dulu ada tanjakan gitu ya. Kita lagi jalan, ntar kayak aku semprotin AUG gitu sih. Oh, jadi pengalaman lo itu. Kita juga ada gitu. Kalau dulu sih nganggepnya yang kayak Ya ya udah, udah angin gitu lewat aja, ya, angin iya lewat angin ya. lewat aja, angin. Tapi kalau dipikir-pikir lagi setelah kita belajar sosial di SMA tuh kayak dulu kayak gitu lah, kayak gitu aja tuh sebenarnya kan nggak dulu. Iya, Jadi mikir lebih jauh nggak iya, sih? kalau sosiologi itu malah bikin kita tuh kayak lebih berpikir gitu. Terus
Satu lagi deh, satu lagi ya. Pernah nggak dari kalian dapat kata-kata yang kurang pantas dari orang? Something like body shaming juga bisa, atau sexualizing kalian kayak tapi bodinya bagus banget, bisa ada nggak gitu? Mungkin kalau misalkan lagi kayak lagi ini sih, lagi naik sepeda itu kan pakai baju tuh kayak pakai pasti celananya jeans, terus baju tuh suka pakai jaket tuh yang agak crop gitu loh, tapi tuh menurut gue masih normal ya. Nah itu tuh di jalan tuh suka kayak abang-abang gitu suka pada kayak Ini ya, apa sih namanya? Apa sih? catcalling, Ya, kayak kali. suka catcalling gitu, suka kayak aduh neng gitu loh, itu risih banget sih. Gue juga pernah sih dibeli shamingin ya, apalagi Kalau itu kayak sering banget deh. sama keluarga gue sih aja. Every people. Gue dikatain nih, baru bangun tidur dikatain, buset, badan lu udah kayak B2 lah gimana teh. Aduh, kadang-kadang gue sakit hati, cuman gimana ya, keluarga euks. Kalau yang lain ada? Kalau Ya, kondisi. kalau gue sih biasanya kalau dibully tuh kayak dikata-katain kayak ompong gitu. Jadi Ompong. mana? Di mana? Patah gigi kurang lah berarti. Sun, Kalau lu sendiri gimana, tak pernah nggak tak ngalamin kayak Moderator cerita nih ya. boleh. Gue pernah sih beberapa, udah rada lama ya. Ada aja gitu orang yang tiba-tiba ngomong apa sih, ngata-ngatain gue in such a poor. Gue gak mau ngomong bahasa Indonesianya karena itu kasar banget. In such a poor itu, dan yang ngomong itu, kalau yang ngomong kayak gitu tapi masih dalam konteks bercandaan dan gue ngerti bercanda lo kayak apa, itu masih oke, ya kan. Tapi maksudnya dia tiba-tiba secara dia tuh emosi gitu ya, terus dia ngomong kayak gitu sama gue, padahal gue nggak ngomong kasar nih tadinya, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu sama gue, kan kayak lo apa sih, dan yang ngomong kayak gitu kan cowok. terus lu langsung gimana tuh? Gue kayak ya udah, gue nggak mau balas kayak gitu, gue nggak mau balas kasar karena ya kalau kayak gitu sama aja dong dia. Terus gue juga sering banget catcalling itu. Jadi rumah gue tuh ini gang kan, ini gang. Terus depannya tuh puskesmas, itu yang di Polri. Terus depan puskesmas itu pasti suka banyak ojek pangkal. Oh iya. Oh, apa? Itu terus gue jalan keluar pagi as always, gue berangkat sekolah ya kan, gue bilang neng cantik ojek neng, apa sih gitu kayak ya, So asik. gue biasa jalan kaki ngapain So asik banget lalu. iya kan. Terus lu sebenarnya sering di catcalling sampai gue bener-bener risih, sampai gue balas tuh pernah ya kan, karena pasti tau lah perasaan di catcalling. Lu harus nge-defense gitu. Iya, lu harus nge-defense kan kayak gitu beneran kan. Terus pernah juga gue lagi lewat jalan sendirian nih, itu kadang udah rada sore habis ke tol ya kan, ada abang-abang 2 orang lewat, mimpi gak sih kalau kayak gitu? Aduh, Apalagi sendirian, gue jalan lewat mereka ini mereka dan gini kan, gue ngeliatin sampai gue di sore. Ya ampun, dari gua lewat sampai gua jalan sana, nengok patah tuh leher patah. kayak gitu. Terus gua denger, bisa tuh. Gua denger mereka ngomong kayak gitu pas udah jauh. Itu kayak Takut gak sih? udah masuknya tuh udah kayak gimana ya? Iya. Iya. Dan pelecehan itu tuh nggak cuma dari perlakuan kita itu sendiri, dari tindakan itu, dari kata-kata. Tapi itu kan lu sadarnya kalau misalnya itu hanya bercanda itu pas gimana gitu nggak? Di saat gue juga ikut bercanda sama dia. Semisal kalau misalnya kita emang mau ngejokesnya kasar nih ya, you slut or something like that, terus lu ngatain gue balik, you whore, apalah gitu kan. Gue tahu lu bercanda, karena gue juga bercanda kayak gitu. Tapi ketika kita lagi serius-seriusnya, atau bahkan orang gue nggak kenal sama lu, tiba-tiba lu ngomong kayak gitu ke gue,
kan jadi takut ya. Iya, Aneh gitu kan. Lu ditatap aja sama orang risih gak? Si banget. Apalagi lu jalan temen deh depan lu jalan gila tuh sampai sono, takut gak? Takut. Banget loh. Dan korban seksual assault tuh gak harus pasti cowok juga. Betul. Tapi pernah dikatain kayak cimeng-cimeng gitu sih. Apa kayak cibe itu apa sih? Cimeng. Cina. Cinemeng. Itu ya. Gak tahu ya, kalau itu kan emang ada lagi gue katanya kayak orang Cina, orang Jepang kan. Chinese. Padahal gue nggak ada sedikit-sedikitnya, gue bingung deh. Terus kalau kayak gitu gue nggak sakit hati sih, karena memang hubungan gue seperti ini ya kayak. Dan gue bukan Cina. Kalau Cina kayak, ih, berani jangan. Iya, jadi gue Wow, banget lah itu. gue bukan orang Cina jadi gue pun Asik. Oke, dari pembahasan-pembahasan dan juga pengalaman-pengalaman yang udah cerita ini, dapat kita simpulin bahwa penyimpangan yang terjadi itu karena adanya kegagalan proses sosialisasi. Menyimpang merupakan akibat dari kegagalan sebuah proses sosialisasi, karena proses sosialisasi adalah proses pembentukan kepribadian oleh lingkungan sosialnya, sehingga kepribadian seseorang ditentukan oleh lingkungan sosialnya. Benar gak? Bener lah. Nah, dan yang paling penting itu adalah diri sendiri dan tokoh masyarakat. Kalau diri sendiri kan udah tahu ya kita harus ngapain, berarti dari kesadaran diri kita sendiri. Dan kalau dari tokoh masyarakat, fungsi mereka dalam penyimpangan-penyimpangan sosial tuh sebenarnya banyak ya. Jadi kayak contohnya pas tawuran itu polisi berperan besar kan? Iya. Satpol PP berperan besar, terus kalau bullying itu pihak sekolah tuh juga, pihak sekolah dan orang tua itu berperan, itu bullying. Dan pelecehan seksual semuanya itu juga berperan. Kita bisa ngelapor ke polisi apa yang kita alamin, kalau misalnya kita lecehkan, kita bisa lapor ke mereka, kita bisa cerita ke orang tua, kita bisa cerita ke pihak sekolah, ke guru-guru, kita bisa. Jangan takut. Jangan takut. Stop penyimpangan sosial. Kami dari SSK Suka-suka